Nahdlatul Wathon Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA. Kita doakan beliau juga agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan agar terus bisa berjuang bersama kita baik di organisasi Nahdlatul Wathon, baik di dalam dunia pendidikan di Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati jajaran Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, di sini hadir wakil-wakil Rois Am nggih. Yang saya hormati jajaran dari Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, di sini hadir unsur wakil ketua dan wakil sekretaris jenderal. Yang saya hormati pimpinan wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat yang sempat hadir. Yang saya hormati pimpinan daerah cabang sampai dengan ranting yang sempat hadir. Yang saya hormati pimpinan Badan Otonom Organisasi Nahdlatul Wathon yang sempat hadir. Di sini hadir Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathon Ananda Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Salis. Yang saya hormati rekan-rekan yang tergabung dalam Pasti TNW. Yang saya hormati rekan-rekan Masyaykhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lek jelo mangkin iki tiang pelungguh sami diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa hadir nggih di majelis niki, bisa hadir di tempat niki untuk bersama-sama melanjutkan apa yang sudah dimulaikan oleh guru besar kita semua, Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah tadi sudah ada pengajian dari Bapak Tuan Guru Masyaykhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani. Beliau juga Wakil Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Beliau juga pengurisan di situ. Beliau juga Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah ucapkan tampiasih nggih atas penyampaian pelungguh sami di majelis dakwah Hamzan Wadi 2. Alhamdulillah seperti yang tiang bilang kemarin, yang tiang ambil dari kitab Imam Nawawi Adabul Alim wal Muta'allim dari tulisan tiang nggih, yang alhamdulillah di awal itu pembahasannya tentang ikhlas. Seperti yang tiang sampaikan kemarin tiang tidak bisa melanjutkan majelis karena ada kegiatan dan acara. Alhamdulillah di kitab niki banyak ajaran-ajaran tentang tasawuf dan lain sebagainya. Nggih. Alhamdulillah yang pertama yang tiang akan bahas di sini menurut tulisan tiang, yang pertama adalah amal dan perjuangan dinilai dari niat. Imam Nawawi mengutip dari pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innama yu'tar rajulu ala qadri niyatihi. Sesungguhnya seorang diberi balasan sesuai dengan kadar niatnya. Kalimat niki mengajarkan bahwa ukuran amal bukan hanya dilihat dari besarnya atau dilihat dari kecilnya amal kita, perbuatan baik kita, kelakuan baik kita, tetapi bersih tidaknya niat. Nah, di sini dilihatkan bahwa niat kan jelas tadi dijelaskan kan di situ qadri niyatihi, kan sesuai kadar niatnya. Jadi niat pelungguh sami juga, niat kita semua juga, pelungguh sami yang hadir di majelis niki juga niatnya bagaimana dan bagaimana, bukan dilihat dari kerauhan pelungguh sami dan lain sebagainya, cuma dilihat dari niat. Kalau tiang diajarkan dulu oleh Maulana Syekh, setiap tiang ngiring beliau ngaji, kita niatkan untuk mendapatkan kebarokahan. Itu yang pertama beliau sebut, kebarokahan dulu, baru mendapatkan ilmu. Selalu Maulana Syekh membisiki tiang, ingat niat mek milu ngaji, lalu ngajikan jakus ke pertama bahasa beliau niat mendapat keberkahan dari guru-guru kita, terutama dari beliau, jelas dari beliau karena dia ngiring beliau ngaji dulu.
Yang kedua baru kita mendapatkan ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah gitu dia. Jadi itu yang diajarkan oleh Maulana Syekh. Jadi kalau niat kita untuk sekedar kelihatan di depan orang, itu tidak baik. Jadi niat kita itu semuanya untuk kebaikan, semata-mata hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ndek kadir lawan berit kan cegurut tetanda ke lawan. Misalnya anak-anakku santri-santri yang hadir nanti, yang penting dilihat sama ustadz ini, nanti kita hadir, jangan. Mari niat. Yang pertama mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita. Yang kedua mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini Maulana Syekh selalu meminta keberkahan yang kita minta. Yang kita niatkan gitu, kalau kita minta, yang kita niatkan. Jadi tidak bisa kita di dalam Nahdlatul Wathon misalnya mengatakan saya berjuang di Nahdlatul Wathon, yang penting saya berada di barisan. Yang penting saya berada di barisan, tidak bisa. Pertanyakan diri pelungguh, niat saya apa ya? Oh, niat saya ngiring perjuangan, niat saya sami'na wa ta'na ini. Nah itu, niat dulu. Jangan niatnya untuk riya, untuk takabur. Banyak sekarang orang melakukan sesuatu begitu sudah mendapat level yang apa yang dia kerjakan, misalnya di sebuah lembaga atau apa, foto, pamer, kita baru menyelesaikan ini. Banyak yang kayak begitu. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna semua siapapun itu. Tidak ada yang sempurna. Cuma mari kita mengikuti pendahulu-pendahulu kita ikuti nasihat guru-guru kita. Semua kita punya kekurangan, tapi kita kecilkan kekurangan itu dengan mengikuti orang-orang baik, dengan mengikuti ulama-ulama, mengikuti guru-guru kita, khususnya Nini Da Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Ikuti masa kita penggelincir di Mahat, bagaimana ajaran Nini Maulana Syekh. Beliau sudah ceritakan bagaimana, itu kita ikuti. Ya, jadi jangan menganggap diri melampaui guru-gurunya. Banyak orang menganggap diri sekarang melampaui guru-gurunya, lebih alim dari guru-gurunya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan. Ya. Jadi bagaimana standar perjuangan itu kembali ke niat kita. Niat kita berjuang di Nahdlatul Wathon apa? Kembali ke sana semua niat itu. Kembali ke sana. Nabi bahasa beliau di dalam wasiat, sudah masanya anakku berbakti, membela NW sepenuh hati, memelihara NW sepenuh bukti, menanam jiwa disiplin sejati. Wasiat Nini Maulana Syekh sangat relevan, sangat pas dengan makna ikhlas. Berbakti tidak cukup dengan ucapan, membela tidak cukup dengan slogan, memelihara tidak cukup dengan pengakuan. Semua harus dibuktikan dengan hati yang tulus, dengan niat yang tulus. Barulah kita bisa benar-benar sesuai dengan perjuangan. Jadi perjuangan ini kenapa Nini Maulana Syekh trilogi perjuangan, yakin, ikhlas, istiqomah, tapi yang bahas makin ikhlas supaya jangan kita merasa diri lebih hebat dari teman. Misalnya Pelunggu Sami ada yang diangkat jadi pimpinan apa, ya tetap merendah, ya. Tidak mungkin Pelunggu Sami baik pimpinan lembaga, pimpinan organisasi dari ranting sampai atas termasuk tiang menjadi pimpinan organisasi, menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon, tidak bisa kita bekerja sendiri. Tidak bisa. Kita harus bersama, jadi tidak boleh kita merasa jadi pimpinan sekarang. Niat saya supaya dilihat orang, na'udzubillahi min zalik. Kita perbaiki niat nggih. Tapi bahasan beliau yang sering tiang suruh menyanyikan, nyanyi semua nggih. Nggih. Kalau nada pejuang NW yang sejati dan penegak iman takwa yang hakiki,
pasti amanat ayahda kau junjung tinggi dan taat kepada pimpinan organisasi terhadap fungsi serta tugas yang diberi dijalankan dengan ikhlas dan senang hati terhadap fungsi yang diberi dijalankan dengan ikhlas dan senang hati. Terus jangan mencari nama mengambil muka, jangan ada berjuang karena mencari nama mengambil muka, berjuang ikhlas demi agama, demi NW dan iman. Nah, di terakhir di situ berjuang ikhlas bahasa ini benar. Demi agama, demi NW dan iman takwa. Demi NW di situ ini mana sih? Begitu kita mengingat NW, mengingat kalimat NW, lebih-lebih ada demi NW bahasan pendirinya, berarti kita berjuang ikhlas di Nahdlatul Wathon. Disitulah makna sami'na wa ata'na itu untuk perjuangan di Nahdlatul Wathon. Jangan dipakai sami'na wa ata'na itu untuk melawan wasiat dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Jangan dipakai sami'na wa ata'na itu untuk keluar dari barisan organisasi Nahdlatul Wathon. Karena ini Maulana saya tegas. Hanya satu yang beliau dirikan, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon. Di dalam berjuang di Nahdlatul Wathon, kita harus memegang prinsip yakin, ikhlas, istiqomah dan sami'na wa ata'na. Di saat berjuang di situ kita pakai. Jangan pelunggu sami di saat berjuang, di saat ada instruksi nanti dijalankan. Wah pada gawe si batur, aku lawan wah julu. Ada yang begitu? Jangan ada dia, cuma jangan lagi. Mari kita bersama-sama. Baik itu dalam agenda organisasi pengajian, baik itu dalam agenda organisasi misalnya contoh ada instruksi dalam hal politik dan lain sebagainya, mari kita bersama-sama di situ dipakai sami'na wa ata'na. Tidak bisa sami'na wa ata'na itu dipakai di tempat yang tidak, terutama khususnya untuk melawan kebijakan dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Ini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Faham kita sudah ada di NW, mari kita ber-NW. Seperti kata sekretaris majelis tadi, Dr. Tuan Guru Fikri, kita harus berani mengakui saya NW. Jangan nanti ditawari yang lain-lain, kita goyang sedikit. Tidak apa-apa, pokok kita dapat jabatan, tetap sih saya NW. Jangan begitu. Jangan dilelang keyakinan kita di NW gara-gara kita butuh jabatan. Tidak akan kelaparan kita kalau tidak dapat jabatan. Banyak orang takut tidak dapat jabatan pemerintahan, terus tidak mau mengakuinya tidak mau mengakui dirinya menjadi NW. Nauzubillahi min zalik. Di kalimat ikhlas juga yang ini masalah niat, sedikit-dikit tidak boleh kita begini. Berarti kita melawan pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Ini yang beliau tidak sukai. Tapi mari kita koreksi diri kita. Apakah yang kita lakukan perjuangan di NW itu disukai tidak oleh pendirinya? Kita mengaku diri paling NW, tapi kebijakan organisasi tidak kita jalankan. Apakah kita paling NW-nya di situ? Tidak. Oh, paling NW-nya sudah. Paling NW-nya, paling hebatnya, paling hijaunya sudah.
Tapi wasiat pendirinya tidak dijalankan. Wasiat pendiri NU tidak dijalankan. Ya tidak ada artinya. Sudah jelas dalam wasiat. Kalau imam mulai takbirnya, haruslah makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. Kebijakan pimpinan saja, kebijakan organisasi saja tidak dijalankan. Tapi mengaku dirinya paling NW, paling hebatnya masalah ke-NW-an. Itu namanya okok raos, ya. Itu namanya okok raos. Kedua, ikhlas adalah memurnikan gerak dan diam hanya untuk Allah. Nah, dari sini Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi niki mengutip, ya, kataan ikhlas adalah ketika semua gerak dan diam seseorang baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan hanya untuk Allah semata. Jadi apa yang kita lakukan di situ maksudnya kembali seperti tadi itu. Niat kita berjuang untuk apa di Nahdlatul Wathon. Saya pelungkur Sami, saya mau berjuang menjadi guru, saya mau berjuang menjadi dosen untuk NW dan lain sebagainya. Nah, niatnya untuk apa di situ? Hanya untuk mau gede, saya sekarang jadi dosen. Jadi dosen sudah berdasi, berjasa jadi dosen. Berarti ada unsur riya di sana. Nah, mirip itu. Ataukah kita tidak perlu menampakkan itu? Misalnya apa capaian yang kita sudah lakukan, ada capaian, banyak capaian. Alhamdulillah di organisasi dokter-dokter kita banyak, guru-guru besar kita banyak, profesor kita banyak. Cuma beliau-beliau itu alhamdulillah tidak ada yang saya sudah ini, sudah tidak ada. Jadi apa yang kita perbuat semuanya ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahasan beliau dalam wasiat, hidupkan jiwa ikhlas sejati, tetap memohon taufik ilahi, siang dan malam menyerah diri kehadirat Allah Rabbul Izzati. Ini inti dari perjuangan. Jiwa ikhlas tidak lahir dari kesombongan. Jiwa ikhlas tidak lahir dari taufik Allah. Jiwa ikhlas lahir dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas selalu merasa membutuhkan pertolongan Allah. Jadi kembali lagi dia saling sangkut paut sama yang tadi. Jadi tidak bisa kita menggambarkan diri kita, wah saya sudah hebat sekarang, saya sudah bisa merintah, tidak bisa. Contohnya pelungkur Sami makin, contoh kecil saja, jangan di organisasi, di lembaga pendidikan. Di sini misalnya ada Ustaz Zuhri di sini, ada Ustaz Ramli, ya, ada Azhar Harib di sini menjadi pimpinan di lembaga di Anjani, merasa diri wah tahu kursus apa nih, tidak bisa. Itu makanya dibutuhkan wakil bagian kurikulum di madrasah kan, wakil bagian kesiswaan, wakil bagian sarana dan prasarana. Tidak bisa kepala sekolah yang sebutkan baru kerja sendiri, bisa ndak? Be urus kurikulum, be urus bangku, urus lapo, tidak bisa, tidak bisa. Semua kita itu saling butuhkan. Itu makanya kita diminta Nabi bahasa ini Maulana Syekh selangkah seayun. Tetap beliau bilang selangkah seayun. Itulah pentingnya kita ikhlas, ya. Ini Maulana Syekh juga mendoakan kita di wasiat beliau. Ini wasiat sudah biasa semua didengar, cuma tiang padu padankan dia. Yang nyata lulus aku syukurkan, yang masih lulus aku doakan. Semoga Allah menghidayahkan kembali ikhlas ke Nahdlatul Wathon. Amin. Mudah-mudahan kita semua tetap kompak di Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon rumah kita, rumah besar kita. Kita punya ayah yang sama, yaitu pendiri organisasi Nahdlatul Wathon yang menggambarkan diri beliau sebagai ayahda, sebagai ayahda, ayah kita. Nah gitu. Kita di satu rumah, ya. Jangan kita keluar dari rumah-rumah itu, ya. Kita ada di satu rumah yang bernama Nahdlatul Wathon.
Itu yang dijelaskan oleh Nini Maulana Syekh. Yang ketiga dari tulisan Tianiki, menjaga niat dimulai dari perjuangan batin. Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah, ma alajtu syai'an asadda alayya min niyati innama tataqallabu alayya. Saya tidak pernah, ya. Tapi bahasan beliau di sini, saya tidak pernah berjuang memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku, karena niat itu selalu berubah dalam diriku. Nah, beliau saja tidak bisa. Beliau saja ya luar biasa, yang sangat luar biasa saja mengatakan, aku tidak pernah berjuang memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku. Jadi keikhlasan niat nikah digambarkan di sini sangat sulit dia. Jadi jangan saya meremehkan jemaah kepada gotong royong deh, ikhlas pada ikhlas tidak bisa. Jadi harus, makanya sering saya bilang segala sesuatu dimulai dari hati pelunggu sami. Kita perbaiki hati kita, ya. Kita perbaiki hati kita. Mari kita semua ke depan lebih baik, nggih. Kita lebih baik. Tinggal sebentar, sudah bulan Muharram. Mudah-mudahan di tahun baru Islam yang besok di bulan Muharram kita lebih baik. Kekurangan kita di tahun kemarin kita tinggalkan semua. Kita semua lebih baik, ya. Baik ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketaatan kita kepada perjuangan kita di organisasi. Mudah-mudahan kita lebih baik semua, nggih. Mudah-mudahan kita lebih baik semua, ya. Yang terutama sih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang perlu kita perbaiki pertama. Kita harus bisa lebih baik lagi ke depan. Apa kesalahan kita di masa lalu kita perbaiki lagi ke depan. Begitu juga, ya, ketaatan kita kepada guru besar kita Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu yang sangat penting menurut yang nggih. Sangat panjang niki. Usan tiang makin sudah azan maghrib. Kita bahas pembahasan ketiga tiang tadi yang padukan pada wasiat ini Maulana Syekh. Banyaklah orang berlagak pejuang mendekati NW ikut berjuang, akhirnya menikam dari belakang karena NW tak dapat ditunggang. Ini namanya yang istilahkan dia menjaga niat dimulai dari perjuangan batin dari hati kita. Kayaknya sering yang sampaikan, apa-apa tergawe dimulai dari hati, kemudian kita berniat, nggih. Kemudian kita berniat. Kita harus lihat apakah berjuang kita ini benar-benar karena Allah atau karena hanya ingin dihormati, ataukah berjuang benar-benar untuk menjaga amanah dari guru besar kita Nini Da Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh dan lain sebagainya. Nggih. Imam Nawawi juga mengutip perkataan Habib bin Abi Sabit ketika diminta menyampaikan hadis. Beliau berkata, hatta taji'an niyatuh. Tunggu sampai niat datang. Ini pelajaran besar, ya. Beliau saja Habib bin Abi Sabit ketika diminta menyampaikan hadis, beliau masih mengatakan tunggu sampai niat beliau datang. Kenapa? Karena beliau takut salah niat. Seperti yang bilang tadi. Salah niat nanti, biar saya terkenal, saya banyak hadis di saya bisa merapikan hadis dan sebagainya. Beliau saja sangat hati-hati. Makanya beliau sampai mengatakan
tunggu sampai niat saya datang. Mari kita pakai dari beliau-beliau ini semua, bagaimana cara kita mengadopsinya dalam berjuang di Nahdlatul Wathon, bagaimana cara kita perbaiki niat kita. Barang-barang kerisa nggih mulai makin nggih. Niki bukan hanya untuk pelungguh sami, untuk pribadi tiang juga. Jadi nasihat niki bukan untuk pelungguh sami, untuk pribadi tiang juga. Kita sama-sama kerisa nggih. Mungkin ada niat kita yang kurang sedikit, tebarang-barang kerisa nggih. Tebarang-barang jadi bagus. Kita sama-sama menjadi murid Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh yang taat, yang sami'na wa ta'na, yang yakin ikhlas istiqomah nggih, yang semuanya karena Allah nggih. Mudahan kita apapun yang kita lakukan di dunia ini karena Allah dan Allah semata. Kan sering tiang sampaikan, tiang pelungguh sami niki manusia biasa. Semua kita yang ada di dunia ini pasti akan mati. Kita tidak tahu kapan. Makanya mari kita baik-baik mulai kita tata dari keseharian kita dan lain sebagainya untuk lebih baik ke depan. Kita jujur pada diri kita, apa kekurangan kita perbaiki nggih. Kita sama-sama sebuah perbaiki diri kita, perbaiki niat kita agar semua karena Allah, perbaiki niat kita berjuang di Nahdlatul Wathon ya, agar tetap berpegang kepada trilogi perjuangan ini Maulana Syekh, yakin ikhlas istiqomah dan sami'na wa ata'na, tetap berada di organisasi Nahdlatul Wathon. Cuma nikah hatur tiang nggih, kurang lebih tiang tunas maaf nggih. Minggu depan kita sudah memasuki bulan Muharram. Mari kita niatkan diri kita supaya lebih baik lagi ke depan nggih. Semua kita lebih baik lagi ke depan insyaallah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis dakwah Hamzan Wadi yang dimiliki oleh Nini Maulana Syekh ini semata-mata kita mengharapkan keberkahan dari beliau dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selanjutnya kita doa penutup atau doa pusaka yang akan dipimpin oleh pengurus wilayah Nahdlatul Wathon sekaligus Ketua STMIK Syekh Zainuddin Pada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Hairul Fatihin MM, kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya pengajian ini, marilah kita sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqir